Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Ibnu Abbas di seluruh Nusantara maupun di mancanegara yang dapat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Anda semua selalu mendapat rahmat, hidayah, dan maghfirahnya dari Allah yang Maha Agung. Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Luhur dan setiap saat berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Ibnu Abbas yang berbahagia, kita tentu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Yang Maha Agung, membaca doa Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Soleh hatinya, soleh segala perbuatannya, dan juga otaknya pun dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sering dipanjatkan oleh ibunda tercinta dan juga ayahanda yang berbaik hati terhadap anak-anaknya. Ketika ibu berdoa, ya Allah, jadikan anak kami seorang kiai yang hebat, seorang jenderal yang hebat. Itu doa orang tua. Tidak ada seorang ibu ketika berdoa, ya Allah, jadikan anak kami komandan hansip. Itu tidak ada. Yang ada, jadikan jenderal, jadikan ulama besar, jadikan orang-orang yang bermanfaat untuk umat, jadikan orang-orang berilmu. Itu doa orang tua untuk anak-anaknya. Nah, penting juga seorang ibu berdoa kepada Allah dan juga seorang bapak agar anaknya menjadi anak yang cerdas, anak yang hebat. Bagaimana supaya otak ini selalu cerdas, tajam, dan selalu luar biasa ketika memperoleh ilmu? Ada pesan baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi, kalau seorang hamba ingin selalu hafal dalam masalah keilmuan, ilmunya itu tidak pernah cepat hilang, tidak pernah cepat sirna, tidak pernah cepat kabur dari otaknya. Ini ada ilmunya supaya melekat terus di otak, selalu tertanam terus dalam hati yang penuh cahaya iman ilmunya. Apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, yang pertama sholatul lail walau rok'atain. Supaya otak cerdas, otak hebat, rajin-rajinlah sholat malam sekalipun hanya 2 rakaat. Ini pesan baginda Rasul. Ketika kita bangun malam, semua manusia tertidur lelap. Berikut binatang-binatang pun tidur. Kita bangun malam, berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang hebat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsa, negara, dan agama. Kata Nabi, jangan lupa dawamkan sholat malam sekalipun rok'atain, hanya 2 rakaat. Kita sholat tahajud, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi. Demikian para malaikat pun turun ke muka bumi, akan menyaksikan hambanya yang sedang sholat 2 rakaat di tengah malam. Si hamba berdoa, dan doanya pun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kaya dengan ilmu. Kalau sudah kaya dengan ilmu, ingin mencari dunia itu sangat mudah. Pernah salah seorang Nabi Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam, ditawari 3 perkara oleh Allah. Ini dalam keterangan baginda Rasulullah. Kata Yang Maha Agung, wahai Sulaiman, aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Ini ada 3 perkara, tapi pilih salah satu. Kalau kau ingin jadi raja, ambil tahta, pangkat kerajaan. Kalau kau ingin jadi orang kaya, ambil harta sebanyak-banyaknya. Kalau kau ingin menjadi orang yang hebat, ilmunya hebat, ambil ilmu.
Suruh milih harta, tahta, ilmu. Nah, kata baginda Rasul, Nabi Sulaiman mengambil ilmu. Harta tidak diambil, tahta tidak diambil. Beliau ngambil satu, ilmu saja. Karena beliau ilmunya hebat, ilmunya luar biasa. Di seluruh dunia hanya beliau yang paling pandai. Beliau jadi raja gampang karena ilmunya banyak. Akhirnya raja pun diperoleh pangkat raja. Jabatan sebagai raja. Karena beliau memang orang hebat di bidang bisnis dan ilmu-ilmu lain. Beliau pun menjadi orang terkaya di dunia saat itu karena ilmunya banyak. Nah, ngambil ilmu, tahta pun dia peroleh, harta pun dia memperolehnya sebanyak-banyaklah. Inilah hebatnya ilmu. Jadi kita pun sebagai orang tua, jangan lupa berikan kepada anak-anak kita ilmu. Suruh mereka belajar dengan baik dari mulai dini. Dan jangan banyak mainkan HP ataupun game dan sebagainya, karena ini tidak bisa mencerdaskan anak dengan cara bermain seperti itu. Tapi belajar yang rutin, belajar yang baik, inilah yang akan mengantarkan anak menjadi orang hebat. Yang kemudian, agar otak ini selalu cerdas, selalu hafal dengan ilmu-ilmu. Yang kedua kata Nabi, dawamul wudu, mendawamkan wudu. Barusan wudu, wudu lagi. Udah wudu, wudu lagi. Masih punya wudu, mengambil lagi wudu. Ini tentu hebat. Ini hebat. Pernah baginda Rasul ketika kunjungan langsung ke dalam surga Allah, Nabi mendengar suara telapak kaki Bilal, plak-plak jalan. Kata Nabi, wah ini Bilal nih lagi jalan nih, ke telapaknya. Nabi hafal, suaranya hafal. Padahal Bilalnya masih hidup di alam dunia, masih ada, masih hidup. Ketika Nabi pulang Isra Miraj, dipanggillah Bilal, wahai Bilal, kemari, ada apa ya Rasul? Ketika aku ke surga, telapak kakimu aku dengar di surga. Aduh, Bilal kaget, suaranya sudah ada di surga telapak kakinya. Kata Nabi, coba terangkan Bilal, kira-kira apa yang kau biasa kerjakan? Bilal mikir pekerjaan apa yang dia kerjakan. Setelah dipikir, dibolak-balik, dia ingat, oh ya Rasul, saya ini tidak pernah putus dari wudu. Udah wudu, wudu lagi, belum batal juga wudu lagi. Artinya selalu suci. Oh ini kata Nabi, inilah rahasianya Bilal, telapaknya sudah didengar di surga karena dia selalu suci batinnya, suci lahirnya, dan dia selalu punya wudu. Inilah hebatnya Bilal. Dan yang kemudian pemirsa TV Ibnu Abbas, perbuatan yang dapat otak kita menjadi cerdas, menjadi cemerlang, bening, luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga kata Nabi, takwa fis sirri wal alaniyah. Dalam keadaan sepi kita tetap bertakwa, dalam keadaan ramai pun kita tetap bertakwa. Ini yang akan mencerdaskan otak kita. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini yang kelima, as-siwak. Mau siwak, nyusur pakai kayu irokah, digosok-gosok gigi kita, atau dalam zaman modern ini pakai sikat gigi, itu juga bisa siwak dengan sikat gigi, pakai odol, sehingga gigi nanti bersih, gigi menjadi cemerlang, otak pun menjadi hebat dan sehat lahir dan batin. Siwak sangat diridhoi oleh Allah. Siwak tentunya sangat disenangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat mencerdaskan otak kita semua. Saya ulangi, untuk selalu hafal tentang keilmuan, berbagai macam ilmu, biasakan kata Nabi, sholatul lail, sholat malam. Kemudian, dawamul wudu, dawamkan wudu, rutinkan wudu, biasakan selalu mengambil air wudu. Karena orang-orang yang mengambil wudu, wajahnya pun akan selalu bersinar. Apalagi nanti dari kiamat, orang yang wudu, wajahnya kayak bulan purnama. Terang, hebat, sangat indah. Subhanallah. Selain dawamul wudu, takwa dalam keadaan sunyi maupun ramai, tetap dia takwa. Dan yang terakhir, as-siwak, yaitu rajin siwak, rajin membersihkan gigi. Inilah pemirsa TV Ibnu Abbas yang saya dapat sampaikan di hari yang penuh ampunan ini,
dan rahmat Allah, juga hidayah Allah mudah-mudahan selalu kita peroleh. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.